Sudah hampir 5 tahun, aku tak pernah lagi mendengar kabar dari mereka mantan mertuaku. Sejak perceraian dengan Ayu, hubungan kami seolah terputus begitu saja. Aku pikir, itu lebih baik. Tak ada lagi ucapan sinis dari ibunya, atau lirikan meremehkan dari ayahnya saat melihat motorku yang butut waktu itu. Waktu berjalan cepat. Kini, aku adalah pemilik sebuah perusahaan konsultan yang sedang berkembang pesat. Dari ruang sempit kontrakan dan nasi bungkus, aku naik perlahan dengan luka, tekad, dan kerja keras. Hari itu, aku hadir sebagai pembicara dalam sebuah forum bisnis nasional. Acara formal, banyak tokoh penting hadir. Aku mengenakan jas abu gelap, berdiri percaya diri di tengah keramaian lobi Hotel Bintang 5 saat aku sedang menyapa beberapa rekan. Pandanganku tertumbuk pada sosok yang tak asing. Seorang wanita paruh baya dengan dandanan menor dan tas bermerek mencolok. Di sebelahnya, pria berkacamata dengan wajah serius. Tak salah lagi mereka, Ibu Ayu dan suaminya. Aku memalingkan wajah cepat, tapi terlambat. Tatapan mata kami bertemu. Sekilas, aku melihat raut kaget di wajahnya. Tapi hanya sebentar. Ia kemudian tersenyum-senyum angkuh yang dulu sering kulihat. "Oh, kamu di sini juga," sapanya dengan nada tinggi, matanya menyapu jasku, seakan menilai harganya. "Saya jadi pembicara di sesi siang nanti." Jawabku singkat, sopan. "Oh, begitu ya?" katanya dengan seringai kecil. Kebetulan, anak saya dan suaminya juga hadir. Suaminya salah satu manajer senior di perusahaan besar loh. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku ingin tertawa. Dunia memang lucu. Aku sudah tahu siapa suami baru Ayu. Namanya Adrian. Dan Adrian adalah bawahanku langsung di kantor. Aku menyimpan fakta itu untuk nanti. Biarkan waktu yang membuka semuanya. Hari ini, biarlah aku menikmati peran baru ini, bukan sebagai mantan menantu yang diremehkan, tapi sebagai seseorang yang telah membalikkan keadaan. Aku masih ingat, hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah. Keluarga Ayu, rumah besar dengan pagar tinggi, mobil mewah di garasi, dan Ibu Ayu yang menyambutku dengan tatapan tajam dari ujung kaki sampai kepala. Aku datang dengan niat baik. Saat itu, aku hanyalah pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil, masih merintis bisnis sampingan yang belum menghasilkan apa-apa. Tapi aku punya keyakinan dan cinta. Namun, sepertinya itu tak cukup untuknya. "Kerja di mana?" tanya Ibu Ayu kala itu, tanpa basa-basi. "Saya masih di perusahaan swasta kecil, Bu. Tapi saya juga sedang bangun usaha sendiri," jawabku sambil tersenyum, mencoba terdengar yakin. "Oh, usaha apa? Dagang online?" tanyanya sambil menyesap teh mahalnya. Sinis. Ayu menggenggam tanganku di bawah meja. Isyarat dukungan, tapi tetap saja. Rasanya seperti duduk di meja interogasi. Anak saya butuh masa depan yang pasti. "Kamu belum tentu bisa kasih itu," ucapnya tanpa tedeng aling-aling. Waktu itu, aku hanya menunduk. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu, belum saatnya bicara soal mimpi di hadapan orang yang menilai dari apa yang terlihat sekarang. Tak berhenti di sana. Saat aku dan Ayu menikah, sambutan keluarganya terasa hambar. Tak ada restu yang tulus, hanya formalitas. Pernikahan kami seperti menjadi beban dalam nama keluarga mereka. Dan saat aku terpuruk, saat usahaku gagal pertama kali, mereka tak menunggu lama untuk menghakimi. "Sudah kubilang dari dulu, dia bukan orang yang bisa menjamin hidup kamu, Ayu," ucap ibunya saat itu. Ucapan yang membekas dalam benakku, lebih dalam dari luka manapun. Akhirnya, semua tekanan itu membuat Ayu menyerah. Dia pergi, meninggalkanku dan membawa serta restu orang tuanya yang tak pernah benar-benar ada untukku. Tapi waktu terus berjalan. Dan kini, ketika aku melihat Ibu Ayu tersenyum sombong di acara itu, membanggakan menantu barunya, aku tahu dia masih menilai orang dari apa yang menempel di tubuh mereka. Gelar, jabatan, dan harga barang bawaan. Acara siang itu berlangsung meriah. Para undangan berlalu lalang, mengenakan setelan rapi dan senyum penuh ambisi. Aku baru saja turun dari panggung setelah menyampaikan presentasi tentang kepemimpinan
dan manajemen perubahan. Dua hal yang kutekuni selama membangun perusahaanku dari nol. Saat aku hendak menuju ke area coffee break, suara yang cukup keras dan familiar menyapa telingaku. Itu, dia, Adrian. Sini sayang, aku menoleh pelan. Di sudut ruangan, kulihat Ibu Ayu melambaikan tangan ke arah seorang pria tinggi, mengenakan setelan kerja, elegan dan senyum lebar. Di sampingnya berdiri Ayu, mantan istriku, dengan ekspresi penuh bangga. Pria itu adalah Adrian, manajer salah satu divisi strategis di perusahaanku. Tak banyak orang tahu bahwa aku adalah pemilik utama dan CEO dari perusahaan tempat Adrian bekerja. Aku memang lebih suka menjaga citra rendah hati, membiarkan manajemen menilai orang dari kinerja, bukan karena koneksi. Dengan langkah percaya diri, Adrian berjalan mendekati ibu mertuanya. Tak menyadari kehadiranku beberapa meter dari mereka. Ibu bangga banget punya menantu kayak kamu. Lihat saja, baru 2 tahun kerja, langsung jadi manajer, kata Ibu Ayu dengan nada penuh pujian. Suaranya tak pelan mungkin disengaja, agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ah, saya hanya beruntung saja, Bu. Masih belajar banyak dari atas-atasan saya, jawab Adrian merendah, meski jelas terlihat dia menikmati pujian itu. Ya iyalah, kamu kerja di perusahaan besar. Pemiliknya katanya orang hebat banget. Sayangnya, kami belum pernah ketemu langsung bos besarnya, kata Ibu Ayu. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti padaku. Aku tersenyum kecil dan melangkah pelan mendekat. Permisi, ucapku sopan. Adrian menoleh, dan wajahnya seketika berubah. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Pepak, Damar. Ya, Adrian, senang ketemu kamu di luar kantor, jawabku tenang. Ibu Ayu memandang Adrian, lalu padaku, lalu kembali ke Adrian dengan kening berkerut. Kamu kenal sama dia? Adrian menelan ludah. Ini CEO tempat saya bekerja, Bu. Beliau bos besar itu. Seketika, udara di sekitar kami seolah membeku. Mata Ibu Ayu yang semula penuh kebanggaan mendadak kehilangan sinarnya. Tatapan yang tadinya menilai kini berusaha menyembunyikan keterkejutan. Aku hanya mengangguk sopan. Senang bertemu lagi, Bu. Dan dalam hati, aku berkata, dunia berputar, Bu. Kali ini, saya berdiri lebih tinggi tanpa perlu meninggikan suara. Adrian berdiri kaku. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ibu mertuanya masih tampak bingung, berusaha menghubungkan kepingan informasi yang baru saja ia terima. Aku tak ingin mempermalukan siapapun di depan umum. Jadi aku mengalihkan pembicaraan dengan sopan. Saya ada sesi networking di ruangan sebelah. Senang ketemu kalian di sini. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan mereka dengan kebisuan yang menggantung di udara. Namun di dalam diriku, ada rasa lega yang tak bisa kusembunyikan. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena akhirnya, tanpa perlu banyak kata mereka tahu siapa aku sekarang. Bukan lagi pria yang dulu mereka anggap tidak cukup, tapi seseorang yang kini menentukan arah perusahaan tempat menantu mereka bekerja. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih pagi ke kantor. Di ruanganku, agenda hari itu cukup padat, tapi ada satu hal yang ingin kuselesaikan duluan. Pukul 09.00, aku memanggil Adrian ke ruang rapat kecil. Ia masuk dengan wajah gugup, membawa catatan di tangan walau aku tahu tak ada rapat penting hari itu. Silakan duduk, Adrian, ucapku ramah. Terima kasih, Pak. Aku menatapnya sejenak. Santai saja, saya cuma ingin bicara sebentar. Sebagai atasan, bukan sebagai masa lalu istrimu. Adrian menunduk. Saya tidak tahu, Pak. Saya baru tahu kemarin. Setelah ibu cerita dan melihat Bapak di acara itu, aku mengangguk. Saya tidak masalah. Dunia ini kecil. Ya, kadang orang yang kita anggap bukan siapa-siapa ternyata justru berdiri paling tinggi saat kita tak sadar. Ia mengangguk pelan. Jelas masih merasa kikuk. Adrian, kamu termasuk karyawan yang cukup baik, tapi saya harap apapun yang terjadi di masa lalu tidak memengaruhi profesionalisme kita di sini. Saya menilai orang dari kerja, bukan dari hubungan pribadi. Matanya menatapku
Mungkin dengan rasa kagum, atau mungkin juga bingung karena aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk membalas. Saya mengerti, Pak. Saya akan tetap bekerja dengan sebaik mungkin. Aku tersenyum kecil. Bagus. Sampaikan salam saya untuk istrimu dan ibu mertuamu. Mungkin sekarang mereka bisa melihat dengan sudut pandang baru. Adrian berdiri, membungkuk sedikit, lalu keluar dengan langkah pelan. Di balik pintu tertutup, aku menyandarkan tubuh di kursi. Aku bukan lagi pria yang dulu dihina karena tidak punya apa-apa. Dan yang paling membahagiakan adalah, aku tak perlu membalas dengan dendam, cukup dengan pencapaian dan ketenangan hati. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima undangan makan malam dari Adrian. Katanya, ibu mertuanya ingin mengadakan makan bersama untuk menjalin silaturahmi. Jujur saja, aku ragu, tapi aku tahu, menghadiri undangan itu bukan demi mereka melainkan demi diriku sendiri. Sebuah penutup bab yang pantas. Aku tiba di rumah mewah mereka. Rumah yang dulu pernah aku injak sebagai menantu yang tak diinginkan. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Ibu Ayu menyambutku dengan senyum kaku. Tidak lagi dengan pandangan mencela seperti dulu. Tatapan matanya canggung campuran malu dan tidak percaya. Silakan duduk, Damar, ucapnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti tercekik oleh gengsi sendiri. Aku duduk, mencoba menjaga suasana tetap hangat. Adrian terlihat tegang, sementara Ayu tak banyak bicara. Aku bisa merasakan atmosfer kaku yang menggantung di ruang makan mereka yang megah itu. Beberapa kali Ibu Ayu mencoba memulai obrolan ringan. Tapi setiap kali ia menyebut kesuksesan Adrian, nadanya terdengar tak seyakinkan dulu. Seakan ia tahu apapun yang dikatakannya sekarang tak akan mampu menghapus cara ia memperlakukanku di masa lalu. Sampai akhirnya, ia berkata, "Saya minta maaf kalau dulu sikap saya kurang berkenan. Saya terlalu cepat menilai." Aku menoleh pelan. Kata-kata itu, meski terdengar seperti basa-basi, cukup mengejutkan datang dari orang seangkuh dirinya. "Saya maklum, Bu," jawabku tenang. "Kadang kita memang hanya bisa melihat nilai orang dari kacamata kita sendiri. Sayangnya, kacamata itu kadang buram." Ia terdiam. Mulutnya bergerak-gerak, seolah ingin membalas. Tapi tak ada kata yang keluar. Malam itu berakhir dengan canggung, tapi bagiku itu cukup. Aku melangkah keluar rumah mereka dengan kepala tegak. Bukan karena mereka akhirnya minta maaf, tapi karena aku tahu, harga diriku tak pernah ditentukan oleh penilaian mereka. Dan sekarang, saat mereka menyadari siapa aku sebenarnya, bukan aku yang harus menunduk, tapi mereka yang harus menelan pahitnya kenyataan bahwa orang yang dulu mereka anggap tidak cukup adalah sosok yang kini jauh melampaui ekspektasi mereka. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa. Kantor tetap sibuk, target tetap harus dicapai, dan timku terus tumbuh. Tapi sejak malam makan malam itu, aku merasa ada satu beban yang lepas. Bukan karena pengakuan dari mantan mertua, tapi karena aku tahu aku tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapapun. Suatu siang, aku sedang berada di ruang kerja saat sekretarisku memberitahu kalau Adrian ingin bicara secara pribadi. Aku memintanya masuk. "Pak Damar," ujarnya sambil duduk. "Saya tahu posisi saya di sini bukan karena hubungan keluarga. Tapi, kalau Bapak merasa tidak nyaman," aku mengangkat tangan pelan, memotong ucapannya. "Adrian, kamu kerja bagus. Kamu berhak ada di posisi kamu sekarang. Masalah pribadi tak pernah memengaruhi keputusan profesional saya. Jadi, tenang saja." Ia mengangguk, sedikit lega. "Tapi, saya kagum, Pak. Bapak bisa tetap tenang. Padahal, ya, dengan semua yang terjadi dulu." Aku tersenyum. "Kamu tahu, Adrian, balas dendam terbaik itu bukan dengan menjatuhkan orang, tapi dengan membuktikan bahwa kita bisa berdiri tanpa mereka, bahkan lebih tinggi. Dan ketika saatnya tiba, kita cukup tunjukkan bahwa kita baik-baik saja, tanpa harus membalas." Ia terdiam. Mungkin sedang mencerna kalimat itu, atau mungkin sedang membayangkan wajah ibu mertuanya. Saat menyadari betapa dunia telah berputar, ada satu hal lagi, tambahku sambil berdiri, menatap keluar jendela gedung lantai 12 yang menghadap kota. Dulu, aku sempat berpikir untuk membuktikan diri, hanya supaya bisa dilihat
oleh mereka yang meremehkanku. Tapi sekarang aku sadar, aku tak pernah butuh pengakuan mereka. Aku hanya perlu berdamai dengan diriku sendiri. Adrian tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya belajar banyak dari Bapak. Bukan cuma soal kerja, tapi juga soal jadi manusia. Aku menepuk pundaknya. Kerja yang baik, Adrian, hidup ini singkat. Kalau kita habiskan buat membalas semua luka, kapan kita sempat menikmati keberhasilan? Dan dengan itu, ia pamit keluar. Aku duduk kembali di kursi, memandang meja kerjaku yang dulu hanya ada di mimpi. Balas dendam yang terbaik ternyata adalah hidup bahagia tanpa amarah.